Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda. Dan hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang 5 film berlatar penjara paling mengesankan sepanjang masa. Dalam kehidupan nyata, penjara adalah tempat yang menyeramkan. Bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang mau masuk penjara, pelaku kriminal sekalipun. Tapi ketika penjara menjadi latar sebuah film, itu kemudian bisa menjadi tontonan yang sangat keren. Nah, berikut ini adalah film berlatar penjara yang mengesankan sepanjang masa. Yang pertama, Escape from Alcatraz, film keluaran tahun 1979. Film Escape from Alcatraz diinspirasi kisah nyata Frank Lee Morris, narapidana yang dikirim ke Alcatraz, penjara paling menyeramkan di Amerika Serikat. Tidak ada seorang pun bisa melarikan diri dari sana, tapi Frank bisa melakukannya. Clint Eastwood yang memerankan karakter Morris dengan sangat memukau, digambarkan sebagai sosok yang jenius, membuat tim 4 orang dan berbagi peran demi suksesnya rencana pelarian yang disusun sedemikian rumit. Termasuk di dalamnya pembuatan boneka bernama Oink dan Oscar untuk mengelabui sipir penjara. Penyediaan makanan darurat, rakit yang terbuat dari puluhan jas hujan yang sebagian didapat dari donasi rekan-rekan napi dan sebagian lainnya adalah hasil curian. Pada bulan Mei tahun 1962, Morris dan rekannya John William Englens mulai membuat lubang ukuran 6x9 inci di langit-langit kamar penjara dengan alat hasil curian dan kemudian dimodifikasi. Mereka bekerja bergantian, satu orang membuat lubang, sedangkan yang lain mengamati kehadiran sipir. Suatu malam, pada tanggal 11 Juni 1962, atap berhasil dijebol. Malam itu juga, mereka melarikan diri dengan sukses dari Alcatraz setelah menyeberangi laut dingin yang konon manusia hanya bisa bertahan selama 20 menit saja. Yang kedua, The Shawshank Redemption, film keluaran tahun 1994. Seorang bankir bernama Andy Dufresne yang diperankan oleh Tim Robbins dituduh membunuh istri dan kekasih istrinya. Ia tidak melakukan pembunuhan itu, tapi bukti-bukti di pengadilan mengarah padanya. Ia dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup di Shawshank State Penitentiary. Andy merencanakan pelarian dengan sangat cermat. Ia memesan palu pada Alice Red Redding yang diperankan oleh Morgan Freeman, teman sesama napi yang selama ini jadi penyelundup barang. Keduanya kemudian jadi bersahabat. Andy menyimpan palu dalam kitab suci Injil tebal yang dilubangi di bagian tengahnya untuk mengelabui kepala penjara yang religius sekaligus korup. Dengan palu itu, Andy melubangi dinding penjara sedikit demi sedikit dari hari ke hari hingga membentuk terowongan. Ia menutupi dinding yang berlubang dengan poster Rita Hayworth berukuran besar. Kecerdasan Andy dimanfaatkan kepala penjara untuk mencuci uang hasil korupsi. Ketika suatu hari datang napi baru yang ternyata merupakan saksi kunci pembunuhan istri Andy, napi baru itu dibunuh sipir suruhan kepala penjara. Setelah melewati masa yang panjang penuh ketekunan, Andy berhasil melarikan diri. Ia mengubah identitas, pergi ke Zihuatanejo, sebuah kota pantai Pasifik di Meksiko, dan menunggu Red di sana. Film yang ketiga adalah In Hell, film keluaran tahun 2003. Kylie LeBlanc yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme adalah seorang berkebangsaan Amerika yang bekerja di Rusia. Suatu hari ia mendapat telepon dari istrinya yang sangat panik karena sedang ada ancaman di dalam rumah dari orang setempat. Begitu sampai rumah, Kylie mendapati istrinya telah meninggal. Ia mengikuti proses persidangan pembunuh istrinya hingga saat terakhir, hakim yang sudah disuap membebaskan pembunuh itu dari segala tuntutan. Kylie mengambil tindakan sendiri dan menembak pembunuh istrinya itu. Konsekuensi dari tindakannya itu, Kylie harus menjalani kehidupan yang berat dan menyakitkan dalam penjara Rusia yang seperti neraka. Ia harus melewati depresi dan sejumlah pertarungan yang tidak diinginkannya. Seorang napi kemudian membantunya untuk melarikan diri,
untuk memberitahu dunia betapa tidak manusiawinya kondisi penjara tersebut. Yang keempat, Escape Plan, film keluaran tahun 2013. Ray Breslin yang diperankan oleh Sylvester Stallone adalah mantan jaksa, pemilik perusahaan keamanan berbasis di Los Angeles. Perusahaannya fokus dalam pengujian keandalan penjara yang memiliki tingkat keamanan maksimum. Breslin menghabiskan hidupnya keluar masuk dari satu penjara ke penjara yang lain untuk mempelajari desain penjara, mengamati kebiasaan penjara untuk mengeksploitasi kelemahan penjara tersebut, sehingga memungkinkan dia untuk melarikan diri tanpa hambatan. Suatu hari, ia mendapat pekerjaan untuk memeriksa keamanan penjara super canggih yang lokasinya tidak diketahui. Ada sebuah konspirasi untuk menghancurkan Breslin, tapi untungnya ia bertemu seorang napi veteran, Emil Rothmeyer, yang diperankan Arnold Schwarzenegger. Dan siapa Emil Rothmeyer ini akan terungkap di detik menjelang berakhirnya film Escape Plan ini. Terakhir yang kelima, The Green Mile, film keluaran tahun 1999. Nama sebuah blok sel di kompleks penjara Cold Mountain, tempat khusus semua terpidana mati sebelum menjalani eksekusi dengan perawakan seperti raksasa, datang sebagai penghuni baru di The Green Mile. Ia terpidana mati atas kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan 2 anak. Wah, ini semua film-film lama yang memukau banget ya Tagarians. Kalau Anda paling suka yang mana? Sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.